Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai beton prategang atau post stitching serta pengaplikasiannya. Sebelum masuk pada materi, yuk kenalan dulu dengan tim 7. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Fernanda, NIM 1704041445. Halo, perkenalkan nama saya Selena Simartir, NIM 1704041445. Perkenalkan, nama saya Loli Loli, NIM 1704041442. Hai teman, saya Fanda, NIM 1704041443, dan satu lagi teman kita, Mikael Andre, NIM 1704044144. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan beton prategang? Menurut ACI, American Concrete Institute, beton prategang merupakan beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan distribusi sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal. Setelah kita mengetahui apa itu beton prategang, kita lanjut membahas mengenai konsep dasar beton prategang. Pertama, kita harus tahu apa sih yang menjadi perbedaan besar antara beton bertulang dan beton prategang. Berdasarkan kombinasinya, beton bertulang ialah kombinasi antara beton dan tulangan baja dengan cara menyatukan dan membiarkan keduanya bekerja bersama-sama sesuai dengan keinginannya. Dan beton prategang ialah kombinasi antara beton berkekuatan tinggi dan baja mutu tinggi dengan cara-cara aktif. Dalam pembuatan beton prategang dicapai dengan cara menarik baja dan menahannya ke beton, jadi membuat beton dalam keadaan tertekan. Kombinasi aktif ini akan menghasilkan perilaku yang lebih baik dari kedua bahan tersebut, yang mana telah kita ketahui kedua bahan tersebut ialah baja dan beton, di mana baja adalah bahan yang dikenal dengan kemampuan ketahanannya dan bersifat liat, yang mana hal itu menyebabkan baja mampu dibuat untuk bekerja dengan kekuatan tarik yang tinggi oleh prategang, dan untuk beton sendiri ialah bahan yang getas dan kemampuannya menahan tarikan diperbaiki dengan memberikan tekanan, sementara kemampuannya menahan tekanan tidak dikurangi. Jadi, beton prategang merupakan kombinasi yang ideal dari dua bahan konstruksi modern berkekuatan tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan beton prategang. Di sini terdapat beberapa poin keuntungan yang dapat kita gunakan sebagai pertimbangan kita dalam menggunakan beton prategang pada proyek yang akan kita jalankan. Yang pertama, beton prategang dapat memikul beban lentur yang lebih besar dari beton bertulang. Yang kedua, beton prategang dapat dipakai pada bentang yang lebih panjang dengan mengatur defleksinya. Yang ketiga, ketahanan geser dan puntir pada beton prategang bertambah dengan adanya penegangan. Keempat, beton prategang dapat dipakai pada rekayasa konstruksi tertentu dan memiliki berbagai kelebihan lain pada penggunaan struktur khusus seperti struktur plat dan cangkang, struktur tangki, struktur pracetak, dan lain-lain, serta pada penampang yang diberi tegangan tarik dapat dieliminasi karena besarnya gaya tekan disesuaikan dengan beban yang akan diterima. Dan untuk kekurangannya sendiri, dalam menggunakan beton prategang, kita memerlukan peralatan khusus seperti tendon, angkur, mesin penarik kabel, dan lain-lain, serta kita memerlukan keahlian khusus baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Kita lanjut ke prinsip dan cara kerja beton prategang. Ada dua metode yang digunakan dalam pembuatan beton prategang.
Metode pertama ialah pemberian pratarik atau pretension pre-stress concrete. Pada metode pratarik ini, tendon ditegangkan dengan pertolongan alat pembantu sebelum beton dicor, dengan mempertahankan gaya konsentris sampai beton cukup keras. Setelah beton cukup keras, tendon dipotong dan gaya prategang akan tersalur ke beton melalui lekakan. Sebagai catatan tambahan untuk kita, metode ini sangat cocok dalam pembuatan secara massal. Metode kedua ialah pemberian pasca tarik atau post-tension pre-stress concrete. Pada metode kedua ini, hal pertama yang dilakukan ialah pengecoran yang kemudian dilanjutkan dengan penarikan tendon. Untuk kita perhatikan bahwa sebelum pengecoran dilakukan, terlebih dahulu dipasang selongsong untuk alur dari tendon. Setelah beton jadi, tendon dimasukkan ke dalam beton melalui selubung tendon yang sebelumnya sudah dipasang ketika pengecoran, dan penarikan dilakukan setelah beton mencapai kekuatan yang diinginkan sesuai dengan perhitungan. Setelah penarikan dilakukan, maka selongsong diisi dengan bahan grooving. Berikut ini merupakan sketsa gambaran mengenai cara kerja kedua metode. Metode pertama ialah pratarik. Gambar A merupakan proses tendon ditarik dan diangkur, dilanjutkan dengan pengecoran beton dan dibiarkan mengering ditunjukkan pada gambar B, dan setelahnya tendon dilepas dan gaya tekan ditransfer ke beton ditunjukkan pada gambar C. Metode kedua ialah pasca tarik. Pada gambar A merupakan proses pengecoran dan pemasangan selubung tendon. Selanjutnya, proses stressing tendon sekalian grooving ditunjukkan pada gambar B, dan pada gambar C merupakan kondisi balok dalam keadaan prategang. Berikut contoh pengaplikasian beton prategang. Ini merupakan gambar flyover amplas di Kota Medan, Sumatera Utara, di mana jenis jembatannya ialah gelagar dengan panjang 930 meter, lebar 18 meter, jumlah bentang 1 dengan bentang terpanjang ialah 37 meter, dan kondisi umum aktif. Pada proyek pembangunan flyover amplas Medan menggunakan girder berbentuk U, yang mana bentuk ini telah melalui tahapan perencanaan sehingga dianggap mampu menerima beban struktur dan lebih ekonomis. Balok girder ini sendiri diproduksi oleh PT Wijaya Karya Beton, yang mana jarak antara tempat produksi dan lokasi proyek lebih kurang 30 km. Dan beton dicetak dengan mengikuti spesifikasi beton pracetak sesuai spesifikasi umum proyek PT Wijaya Karya Beton dengan perhitungan dasar dibuat oleh PT VSL untuk pembuatan balok girder. Sistem yang digunakan dalam proses stressing new girder pada flyover amplas Medan ialah post-tensioning, yang berarti prinsip cara penegangan dengan kondisi beton yang terlebih dahulu dicor dan dibiarkan mengeras sebelum diberi gaya prategang. Penggunaan sistem post-tensioning diperoleh karena pertimbangan sebagai berikut. Pertama, keterbatasan lahan di proyek flyover amplas untuk menjadi lokasi pencetakan girder. Kedua, dibutuhkan bentuk tendon yang melengkung. Seperti kita ketahui, pengerjaan stressing dengan cara pretension akan sulit untuk membentuk tendon yang melengkung. Ketiga, dengan panjang bentang girder 37,9 meter, penggunaan sistem pretension akan mahal dalam hal fixing. Dan sebagai pertimbangan terakhir ialah kemudahan dalam pelaksanaannya. Berikut langkah prosedur fabrikasi precast concrete U-girder. Tahap pekerjaan fabrikasi. Tahap pertama ialah pemasangan tulangan memanjang dan melintang girder. Dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu menentukan ordinat tendon pre-stress sesuai gambar kerja serta memarkingnya. Tahap ketiga, memasang support bar dengan cara mengikat support bar ke tulangan geser atau sengkang berdasarkan posisi yang telah dimarking. Dilanjutkan ke tahap keempat,
yaitu menyambung dak sesuai dengan tipe dan panjang tendon yang direncanakan dengan menggunakan coupler dak dan masking tape atau coach tape. Selanjutnya, memasukkan dak ke dalam tulangan balok, kemudian dak diikat ke support bar dengan menggunakan kawat ikat. Lanjut ke tahap memasukkan dak ke dalam tulangan girder, kemudian dak diikat ke support bar dengan menggunakan kawat ikat. Lanjut ke tahap memasang casting pada posisi angkur hidup. Selanjutnya, memasang bursting steel pada posisi angkur hidup dan angkur mati, yang mana bursting steel merupakan tambahan penulangan yang berfungsi sebagai penahan gaya radial untuk mencegah terjadinya retak atau pecah pada saat stressing. Selanjutnya, masuk ke tahap menyambung dak ke casting dengan menggunakan masking tape atau coach tape, yang mana masking tape berfungsi untuk mencegah masuknya air semen ke dalam dak. Selanjutnya ialah memasang PE bolt untuk lubang inlet outlet saat loading. Dilanjutkan ke tahap inspeksi bersama kontraktor dan konsultan untuk memeriksa ordinat tendon free stress dan kelengkapan aksesorisnya. Lanjut ke tahap pemasangan foam girder, dan tahap terakhir ialah pengecoran. Untuk kita ketahui bahwa balok girder yang telah cukup umur kemudian dibawa menuju lokasi proyek menggunakan truk kontainer, dan setibanya di lokasi proyek, girder diturunkan dengan menggunakan gantry angkat. Baiklah, pembahasan kita mengenai beton prategang sampai di sini. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan selebihnya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran ini. Bye, see you in the next presentation, guys.